Maraknya kasus keracunan yang dialami para siswa usai mengonsumsi makanan dari program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat sorotan tajam dari publik. Meski tujuan program MBG baik, namun lemahnya pengawasan kualitas makanan diduga menjadi pemicu kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah. Apa yang seharusnya dilakukan pemangku kebijakan agar program MBG tetap berjalan namun lebih aman bagi siswa? Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah bersama Ketua KPAI, Margaret Aliatul Maimunah. Terima kasih Bu Margaret sudah bergabung bersama Jawpos TV. Sama-sama, Mbak. Ya, Bu Margaret, bagaimana KPAI melihat kasus keracunan massal siswa akibat program MBG ini? Apakah ada indikasi kelalaian dari pihak sekolah atau pemerintah? Saya kira ini kasusnya ini kan semakin banyak ya, yang keracunan-keracunan, kemudian ada beberapa, selain keracunan pun ada beberapa kasus yang lain. Tentu ini menunjukkan suatu kondisi bahwa aspek dari sisi kualitas, kemudian higienitas makanan, ini masih belum menjadi perhatian yang utama dari para pengelola dapur MBG, saya kira. Dan ini selain itu juga tentu dibutuhkan adanya pengawasan yang lebih ketat, yang lebih maksimal, lebih optimal terkait dengan keberadaan pengelola dapur MBG ini secara berkala, yang itu untuk memantau kaitannya dengan higienitas, kaitannya dengan kualitas makanan, termasuk bahwa makanan itu dipastikan adalah aman untuk anak-anak, sehingga kasus-kasus seperti keracunan, ditemukan makanan bau, ada ulat dan lain sebagainya itu tidak terjadi seperti itu. Oke, kemudian sejauh mana KPAI menilai program MBG sudah memperhatikan aspek keamanan pangan sebelum didistribusikan kepada siswa? Kalau melihat dari banyaknya kasus, saya kira ini aspek yang lebih menonjolkan pada pengamanan, higienitas dan kualitas makanan masih seperti ini ya. Ini berarti aspek dari sisi keamanan dan kualitas masih menjadi atensi yang lemah dari para pengelola dapur MBG, saya kira ya. Dan ini juga tentu keberadaan pengelola dapur MBG itu bisa menyajikan makanan yang berkualitas kalau betul-betul ada pengawasan yang ketat oleh oleh Badan Gizi yang memang menjadi PIC dari program makanan bergizi gratis ini. Jadi kalau kita perhatikan ya Mbak, ada kasus, kalau udah kasus keracunan ini kan nggak dalam jumlah yang sedikit ya. Beberapa hari yang lalu ketika KPAI melakukan pengawasan ke Tasik, ada 400 anak yang mengalami keracunan. Kemudian belum lagi kasus baru-baru ini. Dan tentu ini memberikan dampak yang menurut kami itu dampak kepada anak-anak tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga tentu psikologis gitu. Jadi kami menilai ya perlu ada upaya nih dari pemerintah untuk bagaimana pengamanan, keamanan makanan, higienitas makanan yang diberikan kepada anak-anak ini harus dipastikan gitu ya, dan menjadi atensi yang lebih utama, kira-kira begitu. Oke, kemudian barusan disebutkan tidak hanya aspek kesehatan, namun juga dari sisi psikologis begitu. Dampaknya seperti apa, Bu? Apakah mungkin nanti anak-anak tidak mau lagi mengkonsumsi MBG, atau mungkin ada dampak lain yang lebih panjang akibatnya? Ya, yang jelas dari sisi kesehatan saja ya Mbak. Ketika anak-anak ini mengalami keracunan, itu kan kemudian dari sisi kesehatan dia mengalami diare, pusing gitu ya, sakit perut, kemudian harus ke kamar mandi berkali-kali. Nah, ini tentu dari sisi kesehatan aja sudah memberikan dampak dan pengaruh. Belum lagi kita juga tahu bahwa ketika bicara anak ini tentu punya daya tahan tubuh yang tidak seperti kita orang dewasa. Mungkin daya tahan tubuhnya lebih lemah ketimbang orang dewasa. Kemudian secara psikologis, ya tentu mereka menjadi trauma gitu. Kalau misalkan mau makan, itu trauma nanti akan mengalami kesakitan seperti yang kemarin, atau nanti baunya kayak gimana, atau ketika membuka makanan, kemudian menemukan ada ulat, itu juga udah kayak trauma psikologis tersendiri gitu untuk anak-anak. Sebenarnya ketika KPAI melakukan melayangkan kuesioner kepada anak-anak itu, anak-anak cukup senang sebenarnya dengan program ini gitu, karena kan mereka bisa makan bareng-bareng dengan teman-temannya gitu ya. Tetapi tentu ketika muncul banyak problem kondisi dari kualitas dan higienitas dari makanan bergizi gratis ini, itu yang kemudian menjadikan anak-anak menjadi trauma. Bahkan
muncul ya, tidak yang trauma nggak hanya anak-anak, termasuk orang tua nih, menjadi antisipasi gitu. Punya antisipasi, aduh nanti nggak usah dimakan deh, atau mungkin apa namanya memberikan bekal. Jadi sudah ada kayak trauma gitu, trauma untuk mau makan lagi nanti kondisinya kayak kemarin apa gimana dan sebagainya, gitu Mbak. Oke, dalam minggu ini kasus keracunan saat anak siswa mengonsumsi MBG sedang meningkat tinggi. Menurut KPAI sendiri, apakah program ini perlu dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi atau jika memang bisa dilanjutkan harus seperti apa? Yang jelas ya Mbak ya, yang paling utama tentu adalah perlu dilakukan evaluasi terhadap program ini, terutama gitu ya. Tentu ada prosedur terkait dengan apa namanya pengawasan yang ketat kepada para dapur pengelola MBG ini agar mereka itu betul-betul memastikan gitu ya keamanan makanan yang mau diberikan kepada anak-anak tidak hanya aman saja tetapi gizi pun juga harus diperhatikan. Jadi memperhatikan dari mulai awal sampai proses cara memasak gitu ya. Higienitas pada saat memasak termasuk penggunaan sanitasi dan lain sebagainya, dan sanitasinya juga diperhatikan, termasuk juga kebersihan tempat yang digunakan untuk membagikan makanan secara menyeluruh itu harus betul-betul dilakukan evaluasi atau pengawasan. Jadi kalau pengawasan ini harus berkala ya Mbak, nggak bisa kemudian misalnya dapur ini hari ini diberi izin untuk melakukan menjadi pengelola apa namanya dapur MBG. Tapi kemudian itu cukup hanya pengawasan di awal, tidak begitu. Tapi tentu harus ada pengawasan secara berkala untuk betul-betul menilai bagaimana gizi, kualitas gizi, termasuk juga keamanan, termasuk juga higienitas makanan yang akan diberikan kepada anak-anak. Kemudian tentu kan harus ada apa namanya dipastikan juga pengawasan itu memastikan bahwa pengelola dapur itu juga harus sesuai dengan sebagaimana peraturan undang-undang. Misalnya ada undang-undang JPH, tentu harus memperhatikan kehalalannya. Kemudian ada undang-undang terkait dengan pangan, tentu harus diperhatikan. Kan tentu mulai dari sebelum dimasak, bahan-bahannya harus berkualitas. Ketika proses memasak juga harus higienis, dipastikan bersih dan aman untuk anak-anak. Penyajiannya pun juga demikian. Nah, kan kalau misalnya ditemukan nih Mbak, pengelola dapur MBG yang kemudian misalnya pernah terjadi ada makanan basi, pernah terjadi ada ulat, pernah terjadi misalnya keracunan, tentu ini harus ada apa namanya pendalaman dan kalau memang perlu dan sangat diperlukan ya harus ada sanksi gitu ya. Bahkan termasuk gitu yang harus juga diperhatikan adalah dapur ini sebenarnya overload nggak sih dengan kuota yang diberikan? Misalnya kapasitas dia itu sebenarnya misalnya 1.000, tetapi diberi kuota 5.000. Nah tentu ini kan juga menjadi suatu problem ya Mbak, yang kemudian juga harus dilakukan pengawasan dan antisipasi tentunya dari sejak awal. Nah kalau sudah terjadi seperti ini, ya kita berharap PIC dari program ini, MBG, itu turun ke lapangan, melakukan pengawasan, melakukan cek kepada dapur pengelola dapur MBG ini gitu terkait dengan beberapa hal yang tadi kita sampaikan. Oke, kemudian Bu, KPAI pernah melakukan survei terkait program MBG di 12 provinsi dan melibatkan sekitar 1.600 responden. Apa hasil yang dapat KPAI soal program MBG ini? Ya, jadi dari kuesioner tersebut KPAI tentu bertanya kepada anak karena kita kan harus mendengarkan pendapat dan suara anak gitu ya Mbak. Kita pengen tahu apa sih sebenarnya pendapat anak terkait dengan MBG yang mereka terima gitu. Nah dari temuan dari kuesioner itu kita menemukan ada anak yang menyatakan pernah menerima makanannya dalam kondisi bau tidak sedap. Kemudian juga pernah dalam kondisi ada ulat di sayur atau buah yang disajikan. Kemudian juga pernah tempat makanan yang digunakan itu juga menimbulkan bau. Termasuk juga kemudian banyak yang mengalami keracunan. Nah, keracunan yang karena KPAI juga selain kuesioner tadi, kita juga melakukan pengawasan secara langsung nih Mbak ke Tasikmalaya waktu itu ya. Karena ada kasus keracunan 400 anak.
setelah memakan MBG ini, di situ ditemukan ternyata kan ada bakteri di ayam yang disajikan. Nah, tentu ini berarti kan soal higienitas. Nah, sebenarnya anak-anak ini seperti yang tadi saya katakan, mereka itu senang sebenarnya dengan program ini. Karena kan bisa makan bareng-bareng dengan teman gitu ya. Apalagi kalau misalnya itu kan disajikan dengan tepat waktu, memperhatikan higienitas, kualitasnya gitu. Anak-anak senang. Tapi ketika ada kasus itu, seperti yang tadi juga saya sampaikan, akhirnya ya kita nggak bisa menghindarkan kalau kemudian anak-anak ini muncul trauma ketika akan menerima dan memakan MBG yang mereka terima gitu, karena beberapa kasus yang dialami oleh trauma ini tidak hanya terjadi pada yang mengalami keracunan ya Mbak, tapi tentu anak-anak yang menyaksikan adanya banyak kasus keracunan ini juga muncul trauma pada anak-anak yang mendapat program ini dan menyaksikan banyak temannya mengalami keracunan. Itu adalah beberapa temuan dari yang kemarin, sebagian dari yang kemarin KPAI lakukan di kuesioner. Sebenarnya kalau kita bicara respon yang dilakukan oleh KPAI terkait dengan isu ini, kita tidak hanya melakukan penyebaran kuesioner aja Mbak. Kita melakukan pengawasan langsung ke beberapa daerah, kemudian kita juga melakukan FGD, kita melakukan dialog terbatas juga, kemudian kita juga melakukan rakor juga untuk mengatasi di beberapa titik, dan kemudian kuesioner ini dan termasuk juga kita memberikan ruang untuk anak-anak bisa mengekspresikan dan menyampaikan apa yang mereka rasakan terkait dengan program ini. Ya, kemudian apa rekomendasi KPI kepada pemangku kebijakan agar program MBG tetap berjalan namun lebih aman bagi siswa? Ya, yang seperti yang kita sampaikan tadi, tentu pengawasan yang lebih ketat ya Mbak, terkait dengan keberadaan dapur pengelola MBG ini. Mulai dari sejak awal gitu ya, terkait dengan mereka layak diberikan izin operasional karena memenuhi persyaratan, kemudian juga termasuk pengaturan kuota memang sesuai dengan kapasitas dari masing-masing dapur pengelola itu, kemudian juga tetap ada pengawasan yang itu dilakukan secara berkala. Misalkan setiap satu minggu sekali misalnya, tentu kan PIC dari program ini punya cara dan strategi lah untuk bagaimana memastikan agar pengelola dapur itu betul-betul dapat menyajikan MBG yang betul-betul berkualitas dan higienis gitu ya untuk anak-anak. Kemudian berikutnya juga tentu perlu adanya penyusunan panduan atau SOP terkait dengan terkait dengan program ini, terutama khususnya bagi para pengelola dapur MBG. Dan yang berikutnya juga nggak kalah penting kami kira gitu ya Mbak, adalah penguatan edukasi kepada seluruh pihak yang terkait dengan program ini, utamanya dengan lebih menonjolkan atensi pada bergizinya, bukan gratisnya. Karena kalau atensi lebih kepada soal bergizinya, itu tentu pikirannya adalah bagaimana bisa menyajikan makanan ini betul-betul makanan yang berkualitas, mulai dari awal pemilihan bahan sampai proses masak dan penyajian misalnya ya, memperhatikan higienitasnya juga, memperhatikan keamanannya juga untuk anak. Kalau mereka kemudian punya edukasi terkait dengan atensi ini, tentu mungkin ini bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang ada. Nah, termasuk juga Mbak, kami menduga bahwa sebagian besar mungkin ya, kalau dari kasus yang ada ini, dari pengelola dapur pengelola MBG ini itu kurang memiliki pemahaman terkait dengan apa itu yang disebut dengan makanan bergizi. Nah, ini saya kira dibuktikan ya dengan adanya banyak sekali kalau kita mendengar berita-berita yang ada di media gitu ya, atau yang di media sosial termasuk gitu ya, orang-orang menyepil ini loh bentuk makanan bergizi yang ternyata itu jauh banget kualitasnya dari yang bisa disebut sebagai makanan bergizi. Nah, ini tentu menjadi PR.